Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bayu, mahasiswa D4 TKJMD dari Institut Teknologi Bandung. Kali ini akan memberikan materi di modul 3 itu mengenai penggunaan operator untuk pemrograman bahasa C++. Baik, sebelum masuk ke lebih dalam, mari kita pelajari dulu apa itu operator. Jadi operator itu merupakan suatu ekspresi atau ungkapan untuk memastikan suatu nilai. Nah, di sini terdapat contoh yaitu C sama dengan 2 ditambah 5. Nah, di sini itu nilai C ini disebut dengan variabel. Nah, sama dengan ini disebut dengan operator assignment. 2 dan 5 ini disebut dengan operannya. Nah, plus dan sama dengan ini disebut dengan operator. Nah, sehingga semua dari proses ini disebut dengan statement, statement aritmatika. Sedangkan untuk 2 ditambah 5 ini disebut dengan ekspresi. Untuk mengakses statement aritmatika ini dalam program C itu menggunakan potongan program code, yaitu untuk menampilkan ke layar dengan code C sama dengan 2 ditambah 5 seperti ini. Nah, operator itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian seperti aritmatika, penyimpulan pengurangan, penugasan, pembanding, logika, dan juga bit. Untuk menurut jumlah operannya, operator juga dapat diklasifikasikan kembali yaitu menjadi beberapa bagian seperti operator unary, yaitu yang hanya melibatkan satu operan, ada binary melibatkan dua operan, dan ternary yang melibatkan dengan tiga operan. Nah, di sini bisa dilihat simbol-simbol dari untuk menggunakan operator tersebut. Bisa dilihat simbolnya seperti ini. Ada increment, decrement, kemudian fungsi prioritasnya tertinggi dalam yang kanan. Bisa dilihat logo sinode untuk alamat dan bintang untuk indirection, yaitu isi dari suatu angka atau alamat. Bisa dilihat. Nah, dari bab 31 ini kita mempelajari mengenai operator assignment. Jadi operator assignment itu fungsinya untuk memasukkan nilai dalam suatu variabel atau konstanta. Nah, jadi operator assignment ini dilambangkan dengan tanda sama dengan seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita buat di program yang akan saya buat. Program sederhana tentunya. Untuk bab 32 ini terdapat operator unary. Jadi unary itu melibatkan yang hanya melibatkan sebuah operan saja. Nah, ada contohnya. Apabila operatornya itu plus, jadi itu membuat nilai positif dalam suatu variabel. Contohnya plus 8, jadi akan menghasilkan nilai positif 8. Begitu juga dengan min akan menghasilkan hasil min, yaitu min 5. Untuk plus-plus ini yaitu untuk penambahan atau increment C11. Nah, increment ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, increment itu untuk proses penambahan nilai pada sebuah variabel. Nah, jadi operator ini fungsinya itu menambahkan variabel dengan menambahkannya itu bertahap dengan nilai plus 1. Ada dua jenis increment pada C++ ini, yaitu pre-increment dan post-increment. Pre-increment itu melakukan penambahan nilai sebelum variabel itu diproses. Nah, sedangkan untuk post-increment itu kebalikannya, di mana proses itu dilakukan terlebih dahulu sebelum variabel itu diproses. Seperti ini. Yang kedua adalah decrement. Decrement ini adalah kebalikan dari increment itu sendiri. Kalau decrement ini mengurangi nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Sama untuk decrement pada C++ ini juga mempunyai dua jenis, yaitu pre-decrement dan post-decrement. Yaitu pre-decrement itu pengurangan nilainya sebelum variabel itu diproses, sedangkan untuk post-decrement itu dilakukan terlebih dahulu prosesnya. Nah, baik, kita langsung masuk aja di contoh program. Nah, di sini kita bisa lihat
kita di sini punyai integer k, integer m, juga mempunyai variable float ln. Kita isi k ini, integer k ini dengan nilai 100 dan float l ini dengan 10,5. Untuk penggunaan fungsi assignment ini, di mana kita telah memiliki nilai dari variabel k itu 100. Nah, kita membuat assignment, yaitu nilai dari m yang sebelumnya tidak punya nilai ini, di mana isinya itu dari variabel k 100. Jadi variabel k 100 ini dimasukkan nilainya ke dalam m, sehingga m juga memiliki nilai sebanyak 100. Seperti demikian. Nah, untuk contoh dari incrementnya, kita bisa lihat di sini, di mana nilai m tadi 100, sini nilai m awal di sini 100, dan di sini kita ada proses post incrementnya, di mana nilainya itu langsung diproses, yaitu dengan cara ini plus m, dan nilai akhirnya kembali ditampilkan. Jadi nilai dari awal m dan nilai akhir m setelah di post increment. Begitu juga dengan contoh decrement ya, nilai m awal lalu di post decrement, lalu nilai m akhirnya ditampilkan kembali. Itu untuk contohnya. Nah, ini untuk contoh dari unary, di mana di sini kita memiliki nilai float n itu masih belum memiliki nilai, sedangkan l-nya telah memiliki nilai 10,5. Nah, di sini kita isi variable n ini, kita isi dengan minus dari nilai L. Maka nilai n ini adalah minus dari nilai L. Minus dari nilai L adalah tentu minus dari 10,5, sehingga n ini memiliki nilai sebanyak min 10,5. Nah, ini nilai awalnya kita ambil dari variable n, lalu di pre-increment hasilnya, lalu ditampilkan lagi n-nya, dan ini untuk proses pre-decrementnya. Baik, kita compile untuk melihat hasilnya. Ctrl F7. Kita coba running. Di sini kita lihat, di sini nilai m awal kita bisa lihat 100, itu nilai m awal. Lalu kita post increment, langsung diproses di awal, langsung dilihatkan hasilnya 101, dan ditampilkan kembali hasilnya sama dengan hasil sebelumnya, itu 101. Ini untuk decrementnya ya. Jadi untuk decrement ini post decrement sama seperti hal di atas, cuma ini dikurangi. Nah, kita lihat di sini yang untuk unary, asalnya nilai L-nya itu 10,5, di mana kita unary menjadi min L, jadi nilai min 10,5. Kita lihat di sini nilai N-nya kita ditampilkan min 10,5. Nah, di sini kita di pre-increment, di mana ditambah 1, tapi di sini prosesnya tidak langsung ditampilkan. Jadi begitu n akhirnya ditampilkan, baru terlihat hasilnya bahwa telah ditambah dengan 1. Nah, bisa terlihat ini untuk contoh yang di bawah ini, yaitu di mana prosesnya di pre-decrement. Jadi demikian. Baik, sekian penjelasan dari modul 3 mengenai operator di bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.